Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi, berjumpa, bertatap muka untuk menuntut ilmu, mengkaji kitab Al-A'la ya. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan ahli fikih daripada ahli ibadah. Seperti apa keutamaan ahli fikih daripada ahli ibadah? Tetap stay tune di sini terus ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan nazom kitab Al-A'la bab keutamaan ahli fikih dari ahli ibadah. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Satu ahli fikih itu yang wiroi, yang menjauhkan dari larangan Allah dan juga melaksanakan perintahnya, itu asyaddu 'ala syaiton, lebih berat bagi setan atau syaiton dalam hal menggoda, min alfi 'abidi, daripada 1000 ahli ibadah yang tidak faham fikih atau dia ahli fikih tapi tidak wiroi atau melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam bahasan kali ini kita akan sama-sama ya mencoba seperti apa kalau misalkan ahli fikih ini ada di masyarakat dan juga ahli ibadah ada di masyarakat ya. Tapi ahli fikih ini ya sekaligus ahli ibadah juga gitu. Karena wiroi ya, melaksanakan perintahnya. Dan ahli ibadah ini ya tapi tidak faham gitu ilmunya atau tidak faham bab fikih gitu. Jadi dia sholat ya rajin gitu tapi tidak tahu ilmunya gitu ya. Jadi hanya sebatas gerakan. Kadang dia sholat tapi cepat gitu ya, tumakninahnya nggak ada gitu. Seperti burung ya ketika memakan biji gitu, hanya sebatas kayak gini aja gitu ya, tidak ada tumakninahnya gitu. Nah itu berarti dia ahli ibadah tetapi tidak faham fikih. Nah kita akan coba petakan menjadi keutamaan ahli fikih daripada ahli ibadah dari sisi individu ya, kemudian yang kedua dari sisi kebermanfaatan di masyarakat. Nah kalau dari sisi individu ya, ini jelas ya, orang yang sudah akil baligh itu wajib perbuatannya harus faham fikih, itu harus sesuai dengan fikih. Itu kalau misalkan wajib ya dilaksanakan, kalau misalkan larangan ya dijauhi gitu. Itu yang namanya ahli fikih itu. Dia faham secara teori, juga dalam prakteknya juga dijalankan seperti itu. Misalkan sholat, orang yang ahli fikih maka dia akan sholat sesuai dengan hukum Al-Quran, hadis ya, dan para ulama yang telah dijabarkan gitu. Harus wudu dulu gitu, wudunya harus sempurna. Ketika membasuh tangan, membasuh kaki ya disela masing-masing jarinya, jangan sampai ada satu sudut yang tidak terkena air gitu. Itu kalau misalkan ahli fikih ya, dari mulai prasyarat ya, syarat sebelum sholat itu harus wudu. Nah dari mulai wudu dia sempurna gitu, melaksanakan, sehingga apa, sholatnya itu insya Allah ya kemungkinan lebih khusyuknya itu lebih besar daripada orang yang ahli ibadah tapi tanpa faham ilmu fikih gitu. Jadi dia sholat tanpa, misal wudu si wudu ya, tapi asal-asalan gitu, buru-buru ya.
Kemudian sholat pun tadi ya seperti burung yang memakan biji, tumaninahnya tidak ada gitu. Nah, kemudian dari sisi kebermanfaatan bagi masyarakat ya, Rasulullah bersabda ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah dia yang paling bermanfaat bagi yang lain. Nah, kebermanfaatan ahli fikih ya, ini sampai pahalanya di akhirat gitu ya. Kenapa? Karena dia mengajarkan ya ilmu agama kepada orang-orang yang belum paham gitu ya, atau calon-calon akil balik gitu ya. Seperti kita mengajarkan fikih ke anak-anak, nah itu kebermanfaatannya luar biasa ya. Dan berat bagi setan kalau misalkan ada orang yang ahli fikih dan dia mengajarkan ya. Kenapa berat? Karena masyarakat ya di sekitar lama-kelamaan akan paham gitu mengenai hukum Islam, mengenai perintah dan larangan Allah akan paham gitu. Jadi kalau misalkan ada ahli fikih dan dia mengajarkan gitu ya kepada masyarakat, maka akan membuat setan itu kewalahan ya dalam menyesatkan manusia itu. Nah, sedangkan ahli ibadah ya, tapi dia hanya praktek saja tanpa memahami fikih, maka lebih mudah bagi setan untuk menggodanya dan kurang kebermanfaatannya bagi masyarakat gitu. Nah, jadi teman-teman ya, jadilah seorang muslim yang ahli ibadah juga faham ilmu fikihnya gitu. Jadilah orang yang ahli fikih tapi tidak hanya teori ya, yang wiroi gitu, yang melaksanakan perintahnya juga menjauhi larangannya, faham teori fikih dan dalam prakteknya juga sesuai selaras gitu. Nah, itu saja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Silakan share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.